Baik, saya Abdul Razak, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, selaku observer dalam kegiatan supervisi klinis akademik, dan rekan saya Bapak Fadilah selaku guru yang saya observasi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching, percakapan coaching setelah kegiatan observasi di kelas atau pasca observasi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Razak. Kita jumpa lagi Pak Fadil dalam kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan, yaitu pada hari Sabtu ya, tanggal 15 kalau tidak salah. Pak Fadil coba dibuka. Hari Sabtu ya, tanggal 15. Sabtu tanggal 5. Ya, tanggal 5 bulan Oktober. Ya. Mungkin kali ini saya akan coba menggali pengalaman-pengalaman Pak Fadil selaku guru yang saya observasi. Pak Fadil, pertama saya ingin menanyakan kabar dulu lah. Hari ini gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, hari ini baik Pak. Bisa menjadi seperti biasanya. Dan kemarin setelah diobservasi, saya mendapatkan beberapa ilmu yang belum saya dapatkan. Iya. Baik Pak Fadil, maksud dan tujuan pembicaraan hari ini tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu percakapan tentang pasca ya, kegiatan observasi di kelas ya, yang sudah dilakukan kemarin ya, hari Sabtu tanggal 5 Oktober ya, tahun 2024. Ya, tepatnya di kelas 8A itu Pak. 8A ya. Perasaan Pak Fadil ya, selaku guru yang saya observasi tentunya. Nah, mungkin saya perlu menggali dulu selama proses kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas bersama Pak Fadil. Perasaannya gimana Pak setelah saya observasi gitu? Ya, perasaan saya karena ini jarang ya Pak yang ngajar, kemudian ada yang mengawasi, jadi di awal itu sedikit cemas Pak. Cemasnya itu khawatir apa yang sudah dipersiapkan kemudian salah atau ada yang kurang. Kemudian juga karena perasaannya seperti ada yang menilai, jadi untuk awal-awal pembelajaran itu sedikit grogi seperti itu Pak. Kemudian di menit-menit berikutnya ya sudah terbiasa gitu Pak. Ya, baik sekali Pak Fadil ya, tentunya saya juga pasti kalau berada dalam posisi Pak Fadil yang mungkin rada mungkin sama ya perasaannya ya, ada cemas, grogi ya, mungkin salah tingkah karena seolah-olah ada yang menilai ya, mungkin itu sih hal yang biasa manusiawi lah Pak Fadil ya, seperti itu. Baik Pak Fadil, mungkin untuk menggali informasi awal percakapan ini, pertama itu tentunya masih ingat tujuan pembelajarannya ya. Iya. Iya, itu ada dua ya Pak Fadil ya. Iya, yang
Yang pertama itu supaya siswa itu mampu memahami konsep teorema Pitagoras, Pak, yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua itu bagaimana penerapan dari konsep Pitagoras itu dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa itu untuk mampu memahami kedua poin tersebut, Pak. Iya. Kedua tulisan pembelajaran tersebut. Iya, baik sekali Pak Fadil. Kemudian untuk langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang kemarin kita bicarakan itu seputar tentang apa Pak Fadil? Untuk pembelajaran kemarin itu tahap yang saya lakukan yang pertama itu adalah persiapan, Pak, seperti itu. Kemudian juga pelaksanaan, kemudian pembuatan kelompok, Pak. Kita juga memberikan ice breaking di awal dari akhir supaya siswa itu sedikit fresh, karena kemarin juga kebetulan dilaksanakannya pada jam terakhir, Pak. Jadi anak juga sedikit mungkin lelah jam terakhir, kemudian diisi oleh matematika begitu. Iya. Kemudian kita masuk pada pengalaman Pak Fadil selama proses observasi yang dilakukan. Itu menurut Pak Fadil apakah sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran atau sesuai dengan area pengembangan yang sudah direncanakan oleh Pak Fadil atau gimana? Awalnya saya merencanakan itu ada 3 dari pengembangan kognitif, Pak. Itu siswa itu mampu untuk berpikir kritis, menalar, kemudian juga mampu memahami konsep Pitagoras tersendiri. Kemudian yang kedua juga tentang keterampilan siswa itu di dalam kelompok itu aktif, kemudian mengikuti dalam kelompoknya. Dan yang terakhir itu tentang emosionalnya siswa itu di situ mampu interaksi dengan kelompoknya, mampu mengikuti. Iya, baik sekali Pak Fadil. Kalau tadi Pak Fadil menyampaikan tentang area pengembangan yang menurut Pak Fadil sudah dilaksanakan ya, dalam proses observasi. Tadi disampaikan area pengembangannya itu pada bidang kognitif ya. Pak Fadil sudah menjelaskan artinya bagaimana cara anak-anak supaya paham dalam teorema Pitagoras ya, dan tentunya mungkin bisa memberikan contoh yang konkret ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga tadi dijelaskan Pak Fadil menyampaikan tentang bagaimana cara pengelolaan sikap ya, dan juga pengelolaan keterampilan dalam kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Sepertinya mungkin ya sudah sesuai ya mungkin Pak Fadil ya. Tapi ada beberapa juga yang iya. Oke, baik sekali Pak Fadil. Ya, sekarang mungkin ya tadi berkaitan dengan barangkali ya dalam kegiatan yang kemarin dilakukan dalam praktek mengajar di kelas gitu. Kira-kira ada kekurangan atau kendala-kendala yang dirasakan oleh Pak Fadil barangkali bisa kemarin itu ketika pelaksanaan observasi tersebut, setelah dibuat kelompok itu juga tahu pada akhirnya
kemampuan siswa itu berbeda-beda, cenderung berbeda-beda. Nah dari itu bagaimana di situ kemampuan guru untuk mampu memotivasi siswa supaya tetap bisa mengikuti, itu salah satu kekurangan. Yang kedua itu juga mengenai daya dukung di rumah, bagaimana ketika di sini diberikan PR yang harus dikerjakan di rumah, kemudian orang tua pun ikut memantau siswa tersebut. Kemudian juga dari sisi waktu, pengelolaan waktu, karena tadi di awal juga kemampuan siswa itu berbeda, maka ada yang kelompok selesainya cenderung lebih cepat dan ada juga yang lambat seperti itu. Mungkin yang saya tangkap ada 3 kekurangan seperti itu. Baik sekali Pak Fadil ya. Jadi tentunya mungkin apa yang tadi disampaikan tentang hambatan atau kekurangan atau kendala-kendala gitu yang dihadapi saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, itu diantaranya mungkin tadi disebutkan kondisi atau kemampuan anak yang variatif gitu ya di dalam kelas gitu ya. Mungkin artinya ini menjadi PR tersendiri buat Pak Fadil gitu ya, bagaimana langkah ke depan untuk bisa mengoptimalkan gitu ya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tentunya harus berpihak pada anak dan adil gitu ya. Kemudian juga daya dukung ya, daya dukung atau dorongan dari orang tua gitu ya. Ini dari pihak luarnya gitu ya, dari pihak luar. Kemudian waktu ya mungkin apa yang seolah-olah begitu cepat berlalu ya. Ya padahal kita itu mungkin sudah merancang waktu sedemikian rupa, tapi ternyata misalnya ada menghadapi kendala di lapangan sehingga waktu itu kurang bisa berjalan dengan optimal ya Pak Fadil. Baik sekali Pak Fadil, itu mungkin hambatan atau kendala-kendala. Mungkin bisa diceritakan gitu mengapa gitu artinya itu bisa terjadi gitu kendala-kendala tadi gitu ya, atau hambatan-hambatan tadi gitu. Kira-kira bagaimana Pak Fadil? Kenapa bisa terjadi gitu? Jadi yang pertama tadi, kendala yang pertama yaitu mengenai kemampuan anak yang berbeda-beda. Saya kira karena melihat di sini yang tentunya juga kondisi di lingkungan rumah, kemudian aktivitas rumah mengakibatkan siswa itu kemampuan berpikirnya itu berbeda-beda. Kemudian dari sisi waktu, bagaimana kita sudah merancang sedemikian rupa agar bisa maksimal di dalam kelas, yang pada akhirnya ketika kita melakukan observasi itu tidak sesuai dengan rencana, karena itu keterbatasan waktu pada saat pembelajaran kelompok, dan kita waktunya sudah mau habis, siswa itu harus menyampaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi juga mengenai daya dukung di rumah, karena kebanyakan saya lihat di sini itu latar belakang, kalau kita melihat di rumah ketika saya melakukan home visit ke rumah itu daya dukung di rumahnya itu sangat kurang ya. Seperti halnya ada yang orang tuanya itu juga mencari nafkah jauh, akhirnya kurang pemantauan di rumahnya. Itu juga menjadi kendala bagi saya. Ya, sebagian besar seperti itu. Iya, baik sekali Pak Fadil. Kira-kira ke depan itu akan bagaimana gitu, artinya dari masalah yang tadi disebutkan oleh Pak Fadil itu dari atau kendala-kendala yang dihadapi itu dari 3 poin tadi yang disebutkan gitu, artinya usaha apa yang sekiranya untuk merubah
kendala yang 3 ini menjadi lebih baik lagi, misalnya dari bagaimana kemampuan anak yang berbeda-beda, terus daya dukung orang tua yang mungkin menurut Pak Fadil rada kurang bisa berjalan dengan baik, kemudian waktu yang kurang gitu. Artinya harapan ke depan itu seperti apa Pak Fadil? Untuk mengatasi itu, menurut pemikiran saya, yang pertama mengenai kemampuan peserta. Jadi kita memberikan untuk yang berkemampuan rendah itu diberikan jam yang lebih atau di luar KPM, supaya apa? Supaya siswa yang memiliki kemampuan lebih itu tidak merasa tertinggal. Jadi yang memiliki kemampuan yang di bawah itu memberikan jam, misalkan pulang sekolah, memberikan materi atau mengadakan seperti les terakhir gitu, seperti itu. Untuk waktu, saya kira kalau waktu itu nanti juga bisa mengikuti bila mana siswa juga sudah mampu atau sudah bisa mengikuti. Ketika yang terakhir, permasalahan yang di rumah itu bisa sedikit diselesaikan ketika kita menjalin komunikasi dengan misalnya orang tua yang jauh, orang tua atau wali yang dari rumah. Ketika menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan wali yang ada di rumah, ketika komunikasi itu sudah terjalin, maka saya kira bisa sedikit terselesaikan untuk pantauan yang ada di lingkungan rumah, seperti itu. Ya, baik sekali Pak Fadil ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tentunya bisa dilaksanakan untuk perbaikan ke depan ya tentunya Pak Fadil ya. Tapi baik sekali itu programnya ya, seperti tadi memberikan jam tambahan gitu ya kepada anak yang kemampuannya di bawah atau kurang gitu ya, dan juga akan lebih intens lagi berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, dan kemudian juga yang mungkin efisiensi waktu yang perlu dikembangkan lagi. Kira-kira kapan itu akan direalisasikan atau dilaksanakan usaha-usaha atau harapan-harapan tadi itu Pak Fadil? Ketika kita di lapangan sudah mendapatkan permasalahan yang kita tahu, ya sekiranya secepatnya. Kalau bisa pertemuan selanjutnya itu sudah mulai bisa dilaksanakan. Oh ya, secepatnya ya Pak Fadil ya. Oke, baik sekali Pak Fadil. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan oleh Pak Fadil untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam proses pembelajaran mungkin bisa dapat dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan ke depan gitu ya. Sukses selalu Pak Fadil. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal.